Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bejo Junior, milenial berkebun anak kandung perubahan. Jadi maaf ya, kondisi saya memang kotor, ini tanah yang kotor karena saya sedang bermain dengan bibit, ada tanahnya dan sebagainya. Hari ini saya akan meng-share tutorial packing bibit yang aman. Jadi mungkin kawan-kawan yang saat ini sedang menyaksikan ada di rumah punya usaha bibit terus jual beli online, kirim ke sana kemari, jadi harus diperhatikan cara packingnya, karena kalau packingnya nggak aman nanti sampai tujuan bibit rusak dan itu pasti akan mengecewakan pelanggan. Yang pertama, ketika kita mau packing bibit yang diperhatikan adalah kopi. Yang pertama kopi, kalau saya ya ini setelah kopi, yang kedua rokokan dulu. Ketika kopi sudah, rokok sudah ada, saatnya kita beraksi. Jadi yang harus diperhatikan pertama adalah kualitas bibit. Jadi seandainya bibit belum siap dikirim untuk kemana-mana, ya lebih baik jangan dikirim dulu. Jadi ini adalah kualitas bibit yang siap kirim, kondisinya seperti ini. Nah, yang pertama bibit, yang kedua adalah bobot. Jadi bibit, bobot, bebet. Kenapa harus bobot? Karena ketika tonase bobot yang ditentukan oleh JNT misalkan 1 kilo, jadi ya bibitnya harus 1 kilo. Nanti yang 2 on adalah packingnya, jadi 1 kilo 2 on. Kita harus memperhatikan itu karena nanti kalau kelebihan bobot harganya pun sudah berbeda. Yang pertama, media tanamnya kita kurangi seperti ini. Jadi tanah kita kurangi seperti ini. Ini salah satu contoh aja ya, tanah kita kurangi. Yang kedua, setelah tanah dikurangi, yaitu polybagnya, media tanam kita bungkus dengan plastik. Tujuannya apa? Ketika suhu udara panas, kondisi media tanam tetap lembab dan itu tidak akan menyebabkan bibit rusak. Jadi seperti itu. Jadi kita pakai plastik gula abang. Nah, ini sudah saya gunting seperti ini. Terus kita budeli, kita tali. Tujuannya agar pertama media tanam tidak rontok, yang kedua nanti kan plastik itu kan ngembul saudara, jadi media tanam kelembapannya telah terjaga. Sudah, ini contoh ya. Nah, ini yang sudah jadi adalah ini seperti ini. Kita timbang, harus menyediakan timbangan. Bobotnya berapa? Sekitar 1 kiloan ya. Jadi kalau bobot 1 kilo kita harus menyiapkan kardus sekitar 2 on. Jadi nanti kalau lewat JNT 1 kilo 2 on itu terhitung 1 kilo nanti. Jadi kalau sudah seperti ini, terus kita isolasi seperti ini. Ini yang sudah saya isolasi. Kita rapatkan. Nah, kita isolasi. Kalau sudah isolasi, artinya bibit sudah siap. Kita menyiapkan kardus untuk membungkus. Nah, ya ini harus diperhatikan teman-teman. Ketika jarak yang ditempuh jauh, misalkan kemarin saya kirim ke Bandar Lampung, lewat JNT cuma 3 hari. Itu kita usahakan pakai kardus yang tebal. Nah, meskipun tidak tebal, tipe-tipe kardusnya yang keras seperti ibu kota keras. Nah, ini salah satu kardus yang keras. Kardus buah ini keras. Saya biasanya pakai kardus rokok, kardus minyak goreng, atau kardus buah seperti ini. Kalau kardus seperti mie instan itu tipis ya, selain tipis biasanya lembek. Itu kalau untuk luar pulau dan sebagainya itu saya rasa mengkhawatirkan. Nah, setelah kardusnya kan seperti ini nih. Nah, kardusnya seperti ini ya. Kita tepuk, kita lipat menggunakan kayu. Tujuannya apa? Supaya hasil lipatannya nanti bagus ya. Ini kencang-kencang loh. Nah, kencang kayak jalan uripku kencang. Nah, nanti kalau bengkak-bengkok ya seperti kondisi kita saat ini ya, tidak menentu bengkak-bengkok.
Nah, kita lipat, ini ditaruh jeret, kita lipat jeret, kita lipat jeret, lipat jeret. Jadi pas lipat itu dikira-kira, jadi ukurannya seperti ini, nanti butuhnya berapa. Karena nanti kalau misalkan kedunya lipatannya kekecilan atau kebesaran, ya itu juga mempengaruhi. Setelah dilipat, ya diperhatikan ya, bibit kita masukkan jeret. Pastikan ketika mengatur ini, kondisi tunas tidak di luar, artinya tidak di sini. Karena nanti kalau di sini terus kita masukkan kerdus, ya ini nanti natap-natap gitu loh, menyentuh. Jeret. Terus kita siapkan 2 solasi ya. Yang pertama solasi coklat, siap. Yang kedua solasi rapuh, fragile, jangan dibanting karena mudah pecah. Yang pertama kita menggunakan solasi coklat. Ingat, wanita suka es krim dan coklat, tapi lebih suka kepastian itu. Yang pertama kita ini agak kameramennya agak dekatkan. Kita solasi bagian sini, jeret. Yang kedua kita solasi bagian sini, jeret. Nah, ini nanti untuk menyolasi supaya ketika dibalik bibit tidak terjatuh dan terjatuh lagi. Karena nanti kalau aku terjatuh dan terjatuh lagi seperti lagu. Nah, kita siapkan di sini. Terus kita lempit. Nah, ini kurang satu lagi nih. Cukup lah. Kita lempit jeret. Nah, ketika sudah lempit, kita tambahkan solasi untuk mengunci lempitannya di sini, seret. Sementara cukup untuk mengunci, kita kunci dulu aja ya. Terus nanti kita selas-selas. Sini juga kita kunci supaya ukurannya pas ranjut kulit langsung deh. Jeret, sudah terkunci. Sekarang gemboknya di mana? Enggak lah. Ketika sudah terkunci, lain tadi kan bonggolnya ya atau media tanamnya di sini paling bawah ini. Kita balik, bibit nggak akan terjatuh. Cuma saya tidak bisa menjamin supaya bibit lebih kuat tidak terjatuh. Solasi yang tadi ini kita tekuk keluar, jeret. Terus kita solasikan di kedua. Yang kedua ini, nah, kita tekuk keluar lagi, kita solasikan ke kedua keluar lagi, jeret. Zaman saatnya kita tutup bagian sini, jangan sampai ada rongga-rongga begitu. Ketika memilih solasi, pastikan solasinya yang lengket seperti hubunganmu saat ini ya. Karena ada beberapa solasi, saya nggak maulah menyebut merek, itu pernah beli solasi yang setelah dilengketkan ternyata gampang ambiar. Itu juga sangat mempengaruhi nanti ketika di jalan rusak, itu nanti juga membahayakan lah. Nyolasinya sudah pada tahu ya, biar kelihatan rapi. Nah, ini kalau yang pengen kirim bibit, kita lihat cara seperti ini. Kalau ada yang melindung rebut udara, kita gores sedikit. Ya ini terus ini bagian sini ya kita solasi lagi untuk meyakinkan bahwasanya bibit tidak akan terjatuh ketika dibalik. Setelah itu kita buat penutupnya. Ambil kerdus ya, ini saya bersama asisten saya. Kerdus untuk menutup ini juga sangat penting. Saya buat penutupnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ditekuk, dilincipi, terus dimasukkan ke bagian, nah ini
terus ini ditengeri dulu ya, tengeri segini, terus kita tekuk lagi bagian ini. Nah ini tadi untuk menengeri, untuk mengasih tanda. Setelah tertekuk kita gunting rincit ya, rincitnya ke bawah seperti tumpul ke atas, runci ke bawah, enggak lah, tidak semua hukum di Indonesia seperti itu teman-teman. Banyak keadilan yang sudah kita rasakan. Contohnya apa ya? Nah seperti ini, kita masukkan ke sini, seret. Yang ini kita masukkan. Jika sudah masuk jangan dikeluarkan. Sudah ini kita press sama gunting. Press sama gunting. Yuk kamera mungkin sudah kan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Siap. Lalu kita beri solasi yang warna coklat. Karena kalau warna-warni bukan solasi tapi pelangi. Seret. Ditekan biar tidak brodol, nanti bayar di jalan. Siapa yang bertanggung jawab? Kan tidak ada. Kita tekan biar tidak brodol. Blok. Kita tekan. Setelah ditekan, nah kita tekan seperti menekan angka kemiskinan, jadi harus tepat sasaran. Sudah tertekan ya, nah, ini sudah bagian atas. Jadi ini tadi yang bawah teman-teman, jadi saya balik bibit tidak akan rontok. Nanti kocak-kocak pun tidak kotak-kotak. Artinya ini sudah memenuhi standar pengiriman bibit. Kirim ke Lampung, kemana-mana. Yang belum kirim ke rumahmu ini, ke rumahmu. Ini misalkan kalau mau dikirimi bibit ya order paket, bisa diorder lewat komentar, bisa diorder lewat Shopee, ya, bisa mengunjungi Milenial Berkebun nanti. Nah ini sama ya, kita tekuk dulu, kita gunting, ini runcing, kita masukkan, kita ukur. Nah ini yang dibutuhkan cuma ini, kita ukur, seret, kita tekuk lagi. Setelah tekuk, nah kita masukkan, belum, kita masukkan. Lah ini jangan sampai tujuannya ini supaya nggak masuk. Ini kayak ada ngancing ya ini. Nah, terus kita press, ditekan lagi ya, seperti menekan angka kejahatan, angka kriminal, dan angka kasus korupsi. Harus serius kalau ingin menekan kasus korupsi, jadi supaya kasusnya itu ya banyak berkurang lah, jangan semakin harus semakin bertambah. Jadi sekali lagi harus kita tekan seperti menekan kasus korupsi supaya tidak banyak memakan uang negara. Nah ini kondisinya seperti ini. Kalau ini bolong ya sebenarnya tidak saya sengaja, ini tadi gawai kerdus, kedungnya bolong. Setelah ini kita keluarkan senjata pamungkas, fragile jangan dibanting. Jadi nanti sini teman-teman nggak usah diterusi lah, yang atas ini nggak usah, kita ikuti aja fragilenya ini karena macanya di sini dah, berarti kita pasang seperti ini.
ini ya, jangan dibanting ya. Berarti kan atasnya sini, jadi nggak usah tulis di atas, nanti malah derembel, nanti malah mengurangi apa ya, keindahan daripada paketan. Nah, kita siap, bibit siap didistribusikan. Tunggalnya ini isi 10 bibit, ini bobotnya sekitar 2 kilo, aman. Jadi kalau packingnya aman, insya Allah bibitnya juga aman. Jadi kalau misalkan ada yang order terus sampai sampai ke tempat pengorder bibit dalam kondisi rusak, itu sebenarnya yang pertama kesalahan si penjual karena packingnya tidak profesional, yang kedua biasanya kurir. Dia namanya manusiawi lah, akan ada yang dibanting dan itu manusiawi. Jadi itu, terus saya mendistribusikan ini lewat aplikasi Shopee, dan alhamdulillah kemarin 1 bulan hasil penjualan bisa terkumpul sekitar 5 juta. Nanti cara-caranya seperti apa jualan di Shopee biar dapat itu berapa ya, kita share lain waktu aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, nggak usah di share. Tapi kalau Anda merasa ilmu ini bermanfaat, di sesuatu yang bermanfaat harus dibagi-bagikan supaya semua orang bisa menerima manfaat daripada ilmu ini. Ya monggo kalau mau share gitu. Nggak usah subscribe. Saya cuma berbagi ilmu, nggak mencari subscriber. Nggak usah like. Saya cari pembeli, nggak cari like. Udah sampai situ dulu. Maaf nanti bahasanya agak belepotan ya, karena saya bisa ngomong bahasa Indonesia, cuma ya kalau di Trenggalek sendiri biasanya hai yo ya, campur-campur nggak apa-apa. Terima kasih, sampai bertemu kembali dengan milenial berkebun, anak kandung perubahan. Salam perubahan, petani muda, petani bisa.